Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi ke Ejal Channel yang akan membahas tentang tanaman duri ini kan kawan. Kali ini pagi hari ini kita sudah melakukan proses pemanenan. Dan proses pemanenannya saya rasa ini memperoleh kurang lebih 1,5 kilo ya kan kawan. Dan ini ada kurang lebih ya 3 ons atau 4 ons daun yang bunga yang mekar. Bunga yang mekar itu kurang lebih 4 ons dan yang siap dijual adalah 1,5 kilo. Dan kali ini mengapa kita memanennya sedikit? Pemanenan sedikit sendiri karena di kami ya ada populasi yang ditebang dan digantikan tanaman baru di bagian sana, dan sebagian besar tanamannya sudah agak dipangkasi ya kan kawan, dipangkasi untuk kebutuhan pakan karena kami beberapa hari yang lalu masih mengalami permasalahan ya kan kawan, sehingga mau tidak mau karena keadaan kepepet kita memangkas tanaman duri dan mengurangi rimbunnya tanaman duri semacam itu. Dan kali ini karena hasilnya yang sudah menurun itu penyebabnya tidak hanya populasi yang dipangkas dan peremajaan, di sisi lain ada juga fenomena di mana tanaman duri mengalami pengguguran daunnya. Nah, ini saya baru pertama kalinya menemukan fenomena semacam ini kan kawan. Kalau mungkin yang tahun-tahun sebelumnya ya kan kawan, itu mungkin sudah ada yang mengetahui, akan tetapi kalau saya sendiri itu saya baru mengetahui saat ini. Dan kali ini kita akan menganalisis penyebab terjadinya pengguguran bunga ini. Karena mengapa pengguguran bunga ini harus kita analisis? Karena yang terjadi adalah bunganya itu menurun hasilnya ya, semacam kayak gini ya. Biasanya tanamannya normal itu bunganya banyak, ini yang keluar hanya 1-2, padahal yang dipangkas yang atas bukan yang bawah. Seharusnya yang bawah sudah mengeluarkan bunga semacam ini kan. Nah, ini yang keluar cuma 1, biasanya kan banyak tuh. Dan oleh adanya hal semacam itu, maka kita akan kulik lebih dalam mengenai pembahasan bunga turi yang berguguran. Jadi begini kan kawan, beberapa hari yang lalu kita mengalami musim kemarau ya. Cuaca saat musim kemarau, dimana sudah hampir kurang lebih 1 minggu ke belakang itu cuacanya, suhunya cukup panas sekali kan kawan. Suhunya cukup panas sekali kan, sampai ya di bagian sini yang airnya sebelumnya itu penuh itu bisa berkurang hingga kayak gitu kan kawan. Nah, itu saya rasa sebagai akibat adanya cuaca yang panas, maka dugaan kami tanaman tersebut menggugurkan bunganya untuk mempertahankan hidupnya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Jadi dugaan kami yang pertama adalah tanaman tersebut menggugurkan daunnya karena untuk proses bertahan hidup si tanaman duri. Nah, mengapa tanaman duri menggugurkan daunnya? Karena dengan pengguguran daun semacam ini, transpirasi yang terjadi di tanaman duri atau istilahnya penguapan air yang terjadi pada tanaman duri ini dikurangi kan kawan. Nah,
dikurangi untuk apa? Untuk dia mempertahankan hidupnya agar ketersediaan air bagi tanaman ini tersedia untuk keberlangsungan beberapa waktu yang akan datang, semacam itu. Nah, dengan hal semacam itu tanaman bisa bertahan hidup bertahun-tahun, semacam itu kan kawan. Dan ini yang kami amati ya, karena pengguguran daun ini itu tidak hanya di tempat ini saja kan kawan, di tempat lain pun yang saya tanami tanaman turi juga mengalami semacam itu. Dan itu menandakan respon tanaman turi terhadap kondisi kemarau agar mereka tetap bertahan hidup. Responnya semacam itu, menggugurkan daunnya. Di sisi lain kan kawan, bahkan yang ekstrim di tempat kami yang berbeda itu kan kondisinya kemarau dan tanahnya enggak selembab ini kan kawan. Itu batangnya ini berubah warna agak kecoklat-coklatan sebagai akibat karena cuaca yang cukup panas dan iklim yang tidak sesuai seperti normalnya kan kawan. Seharusnya musim ini sudah memasuki musim penghujan, akan tetapi musim ini belum hujan-hujan, hanya saja cuma mendung kayak gini kan kawan. Tapi ya tidak apa-apa, yang penting tanamannya bisa merespon dengan baik dan tidak berimbas terhadap kelangsungan hidup tanaman, semacam itu. Jadi itu dugaan pertama. Dugaan yang kedua yang terjadi pada tanaman turi ini adalah yaitu kekurangan pupuk yang unsurnya nitrogen. Nah, tapi dugaan kedua ini, kekurangan pupuk yang unsurnya nitrogen ini persentasenya saya rasa kecil ya kan kawan. Karena mengapa? Karena tanaman kami itu sering kita pupuk dengan menggunakan pupuk kandang ya kan kawan. Dan pupuk kandangnya sudah jadi, bukan pupuk kandang yang belum jadi, yang sudah lama dan tidak panas lagi ya kan kawan. Bahkan mawur kan pupuk kandangnya. Nah itu kita berikan, tapi ya saya rasa persentase dugaan unsur nitrogen kekurangan itu kecil kan kawan. Di sisi lain tanaman ini juga bisa menfiksasi nitrogen, karena ini tanaman legum yang biasanya bersimbiosis mutualisme dengan bakteri Rhizobium yang fungsinya adalah menfiksasi nitrogen. Kalau mereka istilahnya simbiosisnya berjalan dengan baik, maka otomatis kan tumbuhannya bisa hijau-hijau kan kawan, semacam itu. Lalu dugaan selanjutnya ya kan kawan, ini karena adanya serangan penyakit atau apa ya kan, saya kurang tahu. Tapi saya rasa kalau untuk serangan penyakit sih ya tidak ya kan kawan, persentasenya lebih kecil lagi. Karena mengapa? Karena dilihat dari daunnya saja ya kan kawan, itu tandanya antara terserang sama tidak itu berbeda. Di sisi lain yang gugur hanya beberapa kan kawan, tidak semua. Biasanya kalau untuk serangan itu kalau sudah kena satu merembetnya cepat sekali, dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyerang tanaman turi kayak gini kan kawan. Akan tapi ini kan waktunya lama, sudah beberapa hari ya tanamannya menggugurkan kayak gini. Akan tetapi kan yang jatuh cuma hanya beberapa, tidak semua gitu loh. Kalau kayak contohnya ya kayak serangan itu, kalau penyakit ataupun mikroorganisme lainnya itu contohnya kayak layu fusarium. Layu fusarium itu kan cepat banget kan untuk menyerangnya. Kalau untuk tanaman turi ini tidak, ini dia menggugurkan satu gugur, terus ada lagi kalau sudah selesai penggugurannya ganti lagi satu, meskipun dia juga menumbuhkan ini kan kawan, tunas juga ya kan kawan. Dia menggugurkan semacam itu, dan itu ini hal yang saya rasa karena kondisi cuacanya yang beberapa hari
itu sudah panas sekali sehingga mereka menggugurkan daunnya. Dan ini bukti bahwasannya tanaman turi yang kita budidayakan merespon dengan keadaan kondisi lingkungan sekitar, agar respon tanaman tersebut supaya tanaman tersebut bisa bertahan hidup hingga waktu yang akan datang. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan ya, bahwasanya tanaman kami sudah mengalami namanya pengguguran daun kan kawan. Ya, ini adalah fenomena yang terjadi ketika saat ini waktunya musim kemarau, dan efeknya terhadap fenomena yang terjadi tersebut adalah hasil bunga yang menurun kawan-kawan. Hasil bunganya menurun. Oke kawan-kawan, itu dulu dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan ya. Dan kawan-kawan, jika bisa memberikan saran terhadap kami, memberikan masukan terhadap kami, mohon ditulis di kolom komentar ya kawan-kawan, agar bisa menemukan solusinya bareng-bareng. Karena di sini kami ya masih belajar dan kami masih mempelajari mengenai tanaman ini, mengapa kok bisa terjadi kayak gini ya kawan-kawan, terjadi pengguguran. Nah, tapi dugaan paling yang kuat dari kami adalah kondisi cuaca yang ekstrim, yang panas, sehingga mereka menggugurkan daunnya sebagai respon untuk mempertahankan hidup mereka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.